Dalam bersabda Rasulullah SAW, idza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit salasata ajamin, ya 3 hari, kharaja min dunubihi, telah keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladtuhu, seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya yang menjadi, apabila ada seorang hamba yang beriman, dipersempit dengan kalimat hamba yang beriman, maka ketika seorang hamba tersebut sakit, ya, meskipun sakitnya ini khafifah, ya sakitnya ringan, seperti sakit demam, ya meriang sama aja, ya pokoknya sakitnya ya gak begitu parah dah, ya. Selama 3 hari, maka selama itu juga dosa-dosanya Allah ampuni, ya, seperti diumpamakan seperti apa? Pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil kita nih, kalau kita sakit, ya dalam keadaan beriman, kemudian sabar, menerima daripada takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ya meskipun tadi itu sakit-sakit ringan, ya, seperti hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Ini karena dosa ini kan kotor, ya, yang dimana harus sering-sering kita bersihkan. Kadang-kadang dosa sengaja, kadang-kadang tidak sengaja kita lakukan. Kadang-kadang sadar dan atau tidak sadar bahwa kita sudah melakukan perbuatan dosa. Kadang-kadang kita tahu itu perbuatan dosa, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu termasuk daripada perbuatan dosa. Maka oleh sebab itu, dosa yang menempel di tubuh kita ini, di dalam diri kita, ya segera kita hilangkan. Ya kalau kita lupa beristighfar, lupa melakukan perbuatan yang sekiranya bisa menghapus dosa kita, maka kadang-kadang Allah buat kita itu apa? Sakit, ya sakit. Maka ketika sakit, jangan dulu, jangan merasa dirinya paling paling menderita. Padahal kalau kita melihat para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, ya mereka juga semuanya hampir diuji dalam sakit ini. Ya, Nabi Muhammad sama, apalagi seperti Nabi Ayub, yang dimana beliau diuji penyakitnya sampai hilang hartanya, anaknya, semuanya itu habis kudus, ya karena kesabaran beliau yang dalam beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan penyakit misalnya, ya kita ikhtiar saja untuk mencari kesembuhan. Ya, kesembuhan, jangan butuh, jangan-jangan tetangga saya ini nanam di depan rumah saya, apa tuh ditanam misalnya, nah ya kurang fitnah gitu ya. Ya jangan sampai kita yang seharusnya Allah menghapus dosa kita, gara-gara kita tidak sabar, gara-gara kita tidak bisa menerima takdir dari Allah, nah, Allah batalkan daripada penghapusan dosa tersebut. Ya, jangankan sakit, yang sesuatu yang ringan daripada sakit dah. Dalam Nabi manusiku mu'min musibatan hatta syaukan kama fawqaha illa Allah anhu biha qadinatan. Tidaklah seorang mukmin terkena akan musibah, ya sampai hatta saukah, ya, sampai dia terkena jarum duri, ya dari duri atau yang lebih daripada itu, ya melainkan Allah hapus daripadanya
dengan sebab musibah tersebut seperti akan kesalahan-kesalahannya. Tuh, jangan kita sakit, kita kena gula di jalanan misalnya, kena jarum lagi ini, itu termasuk perkara yang dimana dosa kita Allah ampuni sebab perbuatan tersebut, sehingga dosa kita Allah ampuni. Ya. Maka ketika kita mendapatkan musibah ya, seperti sakit misalnya, ya kita terima, kita jalankan tetap selama kita masih bisa menjalankan perintah Allah, ya kita jalankan. Ya, sholatnya dari hari ini sakit beriang doang, sholatnya baik dulu gitu. Jangan, itu kan tidak terlalu berat begitu, ya. Meskipun nanti kalau misalnya sakit yang berat, sekiranya yang bisa bergerak kalau kayak koma begitu, ya itu ada uzur namanya, ketika dia meninggalkan sholat. Dan ketika sakit juga di dalam ibadah masih ada keringanan. Ya seperti puasa misalnya Ramadan, kalau kita sakit diberi keringanan, jangan puasa apa-apa. Nanti ketika mulai sembuh baru puasa, kami kodok, ya. Jadi tidak ada paksaan daripada kondisi kita ini. Jadi kalau sesuai dengan kondisi kita sehat, ya kita lakukan seperti biasa. Tapi kalau kita memang tidak sehat, ya ada keringanan. Ya seperti sholat misalnya, kalau kita sakit yang tidak bisa duduk, boleh tayamum. Atau sakit sholatnya nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak bisa berbaring, boleh terletak. Nggak bisa terletak, boleh menggerakkan kepalanya. Nggak bisa juga, boleh dengan kelopak matanya. Nggak bisa juga, boleh dengan dibulat dengan hatinya. Selama dia masih sadar, ingat, maka tetap wajib sholat. Jadi tidak ada alasan kalau kita dalam keadaan sakit, udah saya pray, udah nunggu saya sembuh sholatnya. Ya. Karena apa? Karena ditakutkan ketika itu sakit, ketika seseorang sakit, ya disitulah sebenarnya dia sedang apa? Sebab dia meninggal dunia. Jadi jangan sampai ketika meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat, meninggalkan perintah Allah. Nah, jadi inti daripada hadis ini ya, kita ketika dalam musibah seperti sakit, 1 hari 3 hari, ini apalagi 3 hari ini, ya maka Allah akan ampuni daripada dosa-dosa kita. Ya pertama dosa kecil seperti kita dikatakan, seperti pada hari kita dikatakan dari ibu kita. Ya. Bahkan kalau yang ada ulama sebagian mengatakan kalau sakit ini mau sabar dan sabar tetap diampuni dosa-dosanya. Karena kalau kita jenguk kepada orang yang atau teman-teman yang sakit, saudara yang sakit, ya kita dikasih kabar gembira bahwa sebenarnya yang sakit ini Allah sayang, Allah lagi pengen menghapus dosa-dosa itu. Jadi biar dia merasa terus, apalagi kalau dia menerima dengan ikhlas, nah ini insya akan semakin banyak daripada dosa-dosa yang terhapuskan kepada dirinya. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza maridal abdu yuqalu li sahibil shimali irfa'an kul qalama wa yuqalu li sahibil yamini tuktub lahu ahsana maka ya'malu fa inni a'lamu bihi wa anna qayyatuhu." Telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza maridal abdu, apabila seorang hamba sakit, yuqalu dikatakan bisohibi shimali kepada malaikat sebelah kiri, irfa'anul qalama, angkatlah pena daripadanya, wa yuqalu bisohibi yamini, dan dikatakan kepada malaikat sebelah kanan, uktub lahu ahsana makana ya'malu, tulislah baginya amalan yang terbaik yang biasa dia lakukan. Fa inni a'lamu bihi wa anna qayyatuhu, maka sesungguhnya akulah
mengetahui, ya, dan aku telah mengikatnya. Artinya menahannya dengan sakit tersebut. Ya, artinya hadis kedua, Nabi memberi obat kepada kita semuanya. Apabila seorang hamba yang beriman sakit, maka malaikat tercatat dosa, ya, disuruh apa? Mengangkat enaknya. Dan kamu jangan tulis akan daripada perbuatan dia. Artinya jangan tulis dosa yang berasal dari dirinya. Bahkan dikatakan kepada malaikat yang sebelah kanan, yang dimana dia tugasnya mencatat akan daripada amal kebaikan, tulislah akan daripada amal yang terbaik yang biasa dia lakukan. Maka sesungguhnya Allah mengetahui dan Allah yang telah mengikatnya. Artinya bahwa ketika orang sakit, ya, kemudian ada malaikat yang berada di sebelah kanan, ada malaikat yang di sebelah kiri. Nah, kalau yang di sebelah kiri, Allah tahan ke malaikat dan kamu jangan tulis dulu, ya, dari setiap perbuatan yang dia lakukan, jangan. Nah, artinya dia tulis itu yang berhubungan dengan dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Kemudian kalau malaikat yang sebelah kiri dan sebelah kanan, Allah mintakan untuk menulis akan daripada amalan yang terbaik yang biasa dia lakukan, meskipun dia tidak melakukannya, ya, meskipun dia tidak melakukan, karena dia tadi udah istiqomah terus menerus di dalam amalan tersebut. Sakit orangnya, maka terus tulis. Ya, makanya nyambung kepada hadis yang mana kita bahas. Tiga kali itu aku safar kata Allah Taala minyak adri mislah maka ada amal sohihan iman. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, Allah tulis baginya dari pahala seperti perbuatan, ya, seperti apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat, ya, dan mukiman tetap di rumah tersebut. Ya, artinya kalau kita ini dalam keadaan sehat, kita sering melakukan perbuatan amal soleh rutinitas seperti ngaji sekarang ini menjadi rutinitas kita istiqomah dalam keadaan sehat. Tiba-tiba kita diuji sama Allah kena musibah sakit, demam 3 hari misalnya, sakit, ya. Maka meskipun kita tidak hadir di majelis taklim, maka tetap pahalanya dapat, dikirimin Allah SWT, tetap dapat, ya. Padahal kita lagi berbaring dulu, lagi video lagi, ya, lagi infus misalnya. Nah, karena tadi sebelum sakit kita menjadi kebiasaan di dalam amal soleh, maka dalam hal tersebut meskipun kita tidak mengerjakannya, akan tetap ditulis daripada pahalanya. Begitu juga ketika kita istiqomah dalam sholat berjamaah di masjid, kita kena sakit, nggak bisa kita ke masjid, ya, maka tetap mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah. Pokoknya setiap amal soleh yang kita sudah rutinitas, seperti tadi itu biasa sholat duha, biasa sholat malam tahajud, biasa sholat sunnah witir lainnya, sunnah lainnya. Ketika dia sakit, dia cuma misalnya apa? Sholat tahajud doang misalnya, ya, karena sakit, ya, terbatas dia punya gerakannya. Maka Allah tetap memberikan pahala, ya, seperti dia ketika sehat, meskipun dia tidak melakukan daripada amal tersebut, ya. Maka kalau begitu, ya, ketika kita dalam keadaan sehat, perbanyak amal soleh dan menjadi rutinitas. Jangan kepengen doang, jangan lagi pengen ini, menjadi lagi pengen ke masjid, pengen apa sholat berjamaah. Padahal kalau udah pengen di rumahnya nggak mau ngapain, nah, ya, atau melakukan perbuatannya sekiranya, ya, sia-sia buat dirinya, gitu, ya. Jadi
tidak ada kesempatan yang longgar seperti ini ya, terus paksa kita untuk bisa istiqomah ya. Nanti suatu saat yang namanya kita sebagai manusia emang nggak pernah sakit, pasti kita juga akan merasakan sakit juga ya. Makanya kita nggak tahu apa sakitnya ya. Jadi sebelum penyakit itu datang kepada kita, ujian itu datang kepada kita, maka dalam keadaan yang longgar sehat walafiat sekarang ini ya kita prioritaskanlah daripada amal-amal soleh tersebut ya. Kenapa? Pakai nyawa lebih, maka sungguhnya aku lebih mengetahui. Kamu tahu tuh kalau hambanya ini kalau dalam keadaan sehat pasti datang ngaji. Kamu tahu kepada hamba ini kalau dia dalam sehat pasti sholat berjamaah, pasti sholat witir, sholat tahajud, sholat ini, semuanya kau tahu. Karena kau tahu isi hati kita sebenarnya ya. Maka juga Allah yang telah mengikat, menahan hambanya dengan dalam keadaan sakit, sehingga dia tidak bisa melakukan amal-amal soleh yang seperti dia dalam keadaan sehat walafiat. Makanya nanti ya banyak orang yang merasa saya ya artinya melakukan perbuatan amal soleh seperti ini, kemudian sakit, tiba-tiba di akhirat banyak pahalanya gitu. Ternyata pahalanya terus berjalan ya, meskipun dia tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sehat. Kalau kepengen doang enggak ya, dia nggak kepengen ngaji misalkan enggak lagi itu katanya tidak menjadi prioritas. Intinya Allah tahu lah ya, karena daripada kita punya hati kita ini ya, kalau ingin mendapatkan pahala terus berjalan ya istiqomahkan daripada setiap amal